وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Kita masih sehat hadir di dalam masjid yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua nikmat yang sedang kita nikmati, yang telah kita nikmati, yang insya Allah jikalau Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, maka kita masih akan menikmati di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita semakin berkurang, pergantian hari, minggu dari Jumat ke Jumat, maka kita harus menyadari bahwa jatah kehidupan kita di atas dunia ini semakin singkat. Kita hiasi amal kita, kita hiasi dengan doa. Semoga ketika Allah mengambil nyawa kita, semua kita yang hadir di dalam masjid yang mulia ini meninggal dalam husnul khatimah. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam berbagai sisi dan dimensi kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang paling bahagia ketika dia meninggal dunia? Orang yang paling bahagia ketika meninggal dunia adalah mereka yang tetap mendapatkan kecukupan, mendapatkan pahala, mendapatkan kucuran pahala pasca dia meninggal dunia. Pernahkah kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari ini duduk di dalam masjid yang mulia ini berpikir, kira-kira kalau kita meninggal dunia, apa pahala yang akan terus mengalir walaupun kita telah meninggalkan dunia ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bekerja untuk kehidupan pasca kematian. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dunia ini singkat, kehidupan kita akan berakhir, kita akan mati. Kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di yaumil qiyamah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, lan tudrikul jannah hatta tatasaddaqu ma tuhibbun. Kamu tidak akan mampu menggapai surga sebelum kamu mampu untuk mensedekahkan harta yang paling engkau cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini kita buat rumah, ilustrasinya mungkin biaya yang kita butuhkan untuk buat rumah di harga 600
sampai 1 miliar. Contoh, kira-kira rumah itu akan abadi bersama kita? Boleh jadi rumah yang sedang kita bangun mungkin baru peresmian, baru buat kenduri, masuk 2 hari kita meninggal dunia. Siapa yang kemudian menikmati rumah tersebut? Ahli waris. Pernahkah kita kemudian berpikir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat rumah di akhirat kita? Karena dunia sementara, akhirat selamanya. Munafikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tihadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang. Karena nanti ketika kematian itu datang, maka kita akan menyesal. Lalu kita akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda sekejap kematian kami. Buat apa? Apakah kemudian kita akan mengatakan, anak saya belum selesai sekolah, saya mau sekolahkan dia. Belum banyak warisan yang aku tinggalkan. Ya Allah, panjangkan umurku supaya aku bisa meninggalkan ahli waris, harta warisan yang banyak. Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan mengatakan, ya Allah, tunda kematianku, izinkan aku untuk bersedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah ini amazing, sangat-sangat luar biasa. Karena sedekah yang kita berikan itu akan bekerja untuk kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, nomor hadis 1631, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas." Kalau kita mati, maka putus semua kebaikan yang kita lakukan kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Imam An-Nawawi menafsirkan yang dimaksud dengan sedekah jariyah ini adalah wakaf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa beda sedekah yang kita berikan dengan wakaf? Kalau celeng yang lewat sekarang ini di hadapan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu Bapak mengeluarkan uang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, atau berapapun namanya, dimasukkan ke dalam celeng, maka uang ini bisa digunakan untuk kepentingan kebaikan bagi masjid ini, dan kita mendapatkan pahala. Tapi ketika uang ini kita berikan dalam bentuk wakaf, maka dia akan berbeda. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf berbeda dengan sedekah, berbeda dengan zakat. Kalau zakat, harta yang kita keluarkan yang itu merupakan hak Allah, tapi digunakan untuk asnaf-asnaf tertentu. Tidak bisa diinovasi untuk pengembangan yang lebih luas, untuk kepentingan yang lebih luas. Sedangkan sedekah temporer yang kita berikan itu juga terbatas. Ketika kita memberikan sumbangan ke masjid dalam bentuk 10 ribu akumulasinya, bilanglah sampai 15 juta sebagaimana yang dilaporkan di masjid setiap hari Jumat, bisa dilihat di papan pengumuman. Maka ketika uang ini digunakan, kebaikan kita dapatkan sampai di titik itu. Tapi ketika harta itu kita wakafkan, dulu orang berpikir bahwa harta wakaf itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, yang punya tanah, yang punya rumah, yang punya aset. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bisa bersedekah walaupun menggunakan uang. Ada wakaf yang kita gunakan dalam bentuk wakaf melalui uang. Contoh, masjid butuh sajadah atau karpet, dilelang. Kita butuh untuk masjid ini 2000 meter persegi, 1 meternya 500 ribu. Itu wakaf melalui uang untuk beli karpet masjid.
jadinya itu karpet. Ada wakaf yang hari ini dikembangkan tapi belum terlalu baik mendapatkan respon dari masyarakat, yaitu wakaf uang atau disebut dengan wakaf tunai. Wakaf tunai dalam bentuk uang ini yang dijaga, asetnya yang kemudian digunakan manfaat dari uang ini. Saya kasih ilustrasi. ASN di Aceh itu hampir 120.000 orang. Kalau kita ambil 100.000 orang, setiap orang kemudian berwakaf 5.000 setiap bulannya dari gaji mereka, maka setiap bulan kita punya uang sebanyak 500 juta. Kalau uang ini didepositokan saja, manfaatnya diambil, maka jamaah yang dimuliakan, manfaat dari uang ini bisa kita gunakan untuk membiayai anak-anak pergi sekolah, bisa kemudian berikan beasiswa, bisa membangun infrastruktur dan jalan untuk kepentingan kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, contoh yang paling sederhana yang kita rasakan oleh masyarakat Aceh hari ini, wakaf Habib Buga. Beliau mewakafkan tanah berada di samping Masjidil Haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan wakaf untuk masyarakat Aceh yang pergi haji ke sana. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sejak tahun 2009 masyarakat Aceh sudah mendapatkan keuntungan dan menikmati kebaikan dari Habib Buga. Beliau di mana sekarang? Beliau telah meninggal dunia. Setiap masyarakat Aceh yang pergi haji, beliau sediakan tempat yang hari ini sudah menjadi beberapa hotel besar di sana, Baitul Asyik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang baru pulang dari haji tahun ini, mereka mendapatkan kompensasi karena tidak tidur di hotel tersebut selama mereka melakukan haji, maka kemudian diberikan kompensasi 1.200 riyal, 4,8 juta. Itulah sedekah yang terus berjalan. Habib Buga telah meninggal dunia, tapi manfaatnya sesuai dengan akad yang beliau niatkan. Masyarakat Aceh yang berangkat haji dari Aceh mendapatkan subsidi dari beliau. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim, kita perlu berpikir untuk kehidupan pasca kematian. Jangan gunakan harta kita untuk judi online yang hari ini dibahas di media Baitur Rahman. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Habiskan uang judi online, kalau mati lagi judi online, disemekkan sama malaikat, mampus masuk neraka. Tapi kalau kemudian kita ambil uang kita 5.000 rupiah, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita sedang membangun rumah kita di yaumil qiyamah, di dalam syurga Jannatul Naim. Maka pastikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa jangan pernah mengalirkan harta kita kepada sumber-sumber tempat-tempat yang diharamkan Allah. Pastikan harta kita, di samping kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita, maka sisihkan untuk membeli syurga Allah. Kita ingin menutup mata kita, tapi pahala terus berputar untuk kebaikan kita nantinya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن Dimohon para seluruh jemaah terdapat madrasah dengan sebaik-baiknya lurus rapat tetapi di mana saf-saf yang kosong segera diisi dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dialihkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih. Harapatukun sof lurus rapat Nabi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.